Satu, pilih pialang yang kredibel. Karena tradingnya harus melalui pialang, maka PR pertamanya adalah pilih pialang yang kredibel. Nah, Anda bisa lihat daftar pialang yang ada di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia yang menjadi member anggota bursa. Bisa lewat situsnya isdx.co.id atau bisa lewat situsnya Kementerian Perdagangan Bapepti, atau bagi teman-teman yang eksekutif muda yang kerja kantoran, kalau Anda di gedung-gedung perkantoran itu di lift itu kan suka ada TV kecil. Itu biasanya ada itu sosialisasi dari ICDX, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, termasuk daftar pialang member ICDX. Kalau Anda kerja kantoran, luangkan waktu lihat di lift itu biasanya ada di layar kecilnya itu, layar TV yang ada di lift itu, daftar, oh ini ICDX, Pro ada kegiatannya ini, daftar pialangnya ini, atau langsung ke situs kita. Kemudian setelah pilih pialang, jangan lupa karena trading ini adalah jual beli, adalah bisnis, buatlah trading plan. Perencanaan transaksinya seperti apa. Pilih instrumen yang paling familiar pertama kali. Kemudian setelah itu tinggal hitung-hitungan modal. Artinya begini, kira-kira keyakinan Anda berapa? 10 kali transaksi bisa yakin benar berapa? Baru dialokasikan. Kalau benar, ngambil untungnya berapa. Kalau salah analisa, membatasi ruginya berapa. Itu cara kita untuk memastikan hasil, sehingga hasil trading kita menjadi lebih konsisten. Nah, ini sedikit tips memilih pialang. Pertama, cek legalitasnya. Bisa di Bapepti, bisa di ICDX. Kemudian, salah satu yang perlu teman-teman ketahui adalah pialang legal itu pasti akan menyertakan dokumen pembukaan rekening dagang. Di dalamnya ada 3 dokumen penting yang harus teman-teman pahami. Pertama, dokumen pemberitahuan adanya risiko. Kemudian perjanjian pemberian amanat. Kemudian spesifikasi kontrak dan aturan trading atau trading rule-nya. Nah, 3 itu harus dijelaskan gitu ya. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan yang kurang jelas terkait dengan misalnya peraturan yang berlaku atau terkait dengan servis perusahaannya, maka jangan segan-segan tanyakan pada perusahaan yang terkait, konsultasi. Tapi perlu diingat, konsultasilah hanya pada orang yang sudah memegang lisensi yang disebut wakil pialang berjangka. Jadi kalau Anda ditawarin orang gitu ya terkait trading ini, tanyain, Bapak wakil pialang berjangka bukan? Karena wakil pialang berjangka itu berarti sudah tersertifikasi, dia memegang lisensi. Untuk bisa dapat izin itu dia harus ikut ujian nasional, gitu ya. Baru dia bisa dapat lisensi itu. Jadi Anda dijelaskan oleh orang yang tepat lah intinya gitu. Kemudian baru setor margin, dan perlu diingat, marginnya hanya disetor ke SEC account atau rekening terpisah milik pialang yang ada di bank-bank yang ditunjuk oleh otoritas gitu ya. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan sebagai bank untuk penempatan margin. Itu ada beberapa bank. Nanti ada bisa dilihat di situsnya ICDX maupun di situsnya Kementerian Perdagangan Bapepti. Nah, ini adalah flowchart penerimaan nasabah. Nasabah bertemu dengan wakil pialang menjelaskan ya. Kemudian ada satu langkah yang penting, begitu Anda sudah mendapatkan penjelasan dokumen tadi, Anda perlu tes perdagangannya gimana. Sistemnya oke enggak, layanannya oke enggak. Maka yang paling sederhana bisa dilakukan adalah simulasi dulu. Demo, pakai demo account. Simulasi gitu ya. Setelah simulasi, baru setelah semua dokumentasinya lengkap, sekali lagi kalau ada pertanyaan, tanyakan ke BPB-nya, minta penjelasan sampai sejelas-jelasnya, baru setor margin gitu ya, setor margin ke rekening terpisah, baru Anda siap untuk bertransaksi. Nah, ini salah satu sedikit tentang trading plan, bagaimana kita merencanakan trading. Dalam contoh misalnya kita punya modal 1 juta, bisnis bisa untung, bisa rugi. Trading bisa untung, bisa rugi. Maka tetapkan toleransi risiko kita berapa. Dalam contoh misalkan toleransi risikonya bisa 30% sebagai sebuah awal. Itu oke lah. Tapi angka ini tidak eksak ya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan preferensi atau kriteria teman-teman sendiri. Risiko yang mau diambil itu berapa. Nah, dalam trading plan yang paling penting adalah trading plan itu harus mencakup masuknya kapan, keluarnya kapan. Jadi masuk pasarnya di harga berapa, keluarnya nanti di harga berapa. Dan jangan lupa tips saya, jika Anda ingin serius dalam trading ini, biasakan mencatat aktivitasnya untuk kepentingan evaluasi. Jadi seharusnya seorang trader profesional punya jurnal trading.
Trader pemula juga nggak apa-apa, belajar berperilaku seperti profesional supaya hasilnya seperti para profesional. Ada jurnal trading, setiap trading dicatat. Oh, kalau ada kesalahan berarti salahnya waktu itu begini sebagai sebuah pengingat. Kalau ada keberhasilan, oh begini analisanya. Jadi itu bisa menguatkan kita untuk trading berikutnya. Perhatikan risk reward ratio atau perbandingan untung ruginya yang tadi saya jelaskan di depan seperti apa. Dan yang paling penting adalah semuanya dilakukan berdasarkan target. Resikonya berapa dibatasi, untungnya berapa ditarget. Sehingga secara matematika jelas, eksak.